Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dan ini adalah alkohol 70% yang isinya adalah etil alkohol 70% atau etanol. Nah, ketika kita lihat benda ini, kita tuh pasti bilang ini adalah alkohol karena memang inilah alkohol yang selama ini kita kenal, yang bisa bikin orang jadi ngefly, ya nggak, ngomong nggak jelas, bahkan bisa jadi hari ini ngomong A, besok ngomong B, ya nggak. Dan kenapa saya sebut begitu? Karena memang etanol adalah satu-satunya jenis alkohol yang ketika terminum pada konsentrasi tertentu masih nggak bakalan menyebabkan yang namanya kematian. Dan buat yang bertanya, etanol berarti sama dong Pak dengan alkohol, ya enggak? Maka etanol lah yang merupakan alkohol yang selama ini kita kenal. Tapi ya sahabat tani, nah ini adalah alkohol juga, namanya metanol ya sahabat tani, yang biasa kami pakai buat bahan bakar buat nyalain lampu ya sahabat tani. Dan ini tuh orang biasanya nyebutnya bukan alkohol, ya enggak, tapi apa? Spiritus, ya enggak? Dan spiritus ini cuma kami pakai kalau kami mau memproduksi trichoderma bareng teman-teman di kelompok tani di sini ya sahabat tani. Dan saya nggak perlu sebut lagi ya apa dampak negatifnya kalau seandainya keminum oleh kita gitu kan. Karena memang benda ini memiliki tingkat toksisitas yang memang sangat-sangat tinggi ya sahabat tani. Dan spiritus juga yang kami pakai kalau kita tuh mau bikin yang namanya meriam pengusir burung. Nah, balik lagi soal etanol ya sahabat tani, atau alkohol yang selama ini kita kenalin adalah salah satu bahan buat memproduksi turunan dari IM4 yaitu IM5, di mana IM5 bisa berfungsi sebagai pestisida organik. Dan mari kita simak, dengarkan dan juga hayati penjelasannya langsung dari pakar IM4 berikut ini, silahkan. IM4 Pak ya, di belakang IM itu kan ada angka 4 Pak ya. Berarti kan mungkin bisa dibilang ada 1, 2, 3, 4 begitu Pak ya. Ada 5-nya berarti Pak ya. IM5 itulah cairan beras, ada alkohol, ada cuka, ada EM, ada molasses, itu menjadi EM5. Jadi EM5 ini lebih banyak diperuntukkan kepada penyakitnya, bukan hamanya. Jadi apa-apa kalau dikasih cuka, bakteri itu mati, itu yang patogen, tapi yang non patogen malah hidup dia gitu. Dikasih alkohol, patogennya mati, kalau yang non patogen hidup dia gitu. Sebentar, boleh nggak Pak kita perlambat sedikit Pak. Tadi kan bahan-bahannya apa aja untuk bikin IM5 ini Pak? Pertama apa tadi Pak? Pertama kan IM4 sendiri. EM, rumusnya begini, 1, 1, 1, 1, 4 kali 6. 1, 1, 1, 1, baru 6 Pak ya? 6, ya. Jadi 1 molase, 1 EM, 1 cuka, 1 alkohol, kemudian 6 air cucian beras bisa, air biasa bisa, dan ya air kelapa juga bisa, tapi kami biasa menggunakan air cucian beras. Di fermentasinya 2 minggu itu, karena barang keras, termasuk keras itu, alkohol, cuka. Jadi fermentasinya 2 minggu, bahkan ini bisa disimpan 3 bulan baru dia rusak. Di dalam jerigen juga Pak atau gimana Pak? Grafiknya ya, saya jerigen juga, fermentasi 2 minggu, kemudian dapat disimpan 3 bulan malah. Ya, asal penyimpanannya itu jangan di tempat yang jorok, yang kena sinar dan sebagainya. Lalu dosis aplikasinya ya sama saja, 1 sampai 5 cc per liter. Kalau tanaman indoor, tanaman outdoor, maksimum lah 5 cc. Ya kadang-kadang kita pakai 10 cc masih tahan. Indoor pun masih tahan kadang-kadang. 10 cc per liter. Aplikasinya disemprotkan ke daun tanaman atau dikocorkan ke perakaran tanaman Pak? Sebaiknya disemprotkan di tanaman karena itu hama, penyakit kan. Kalau yang di tanah kan
sudah bokasi, kemudian ya pupuk organik yang kita buat itu pakai bokasi. Terus di tanah sudah simogenik dia, jadi tidak ada lagi gas-gas maupun mikroba yang berbau busuk muncul, sudah dinetralisir oleh bokasi. Berarti begitu ya caranya ketika kita buat dengan rumus 1, 1, kemudian 1, 1 dan 18, ditambah 6, maka satu, mungkin ya. kalau kalkulasi jadinya 10 liter Pak ya. Kalkulasinya 10 liter. Itu yang biasa saya pakai mengajar supaya kemudian ya jangan lupa gitu saja. 1, 6 kali kemudian 6. Nah, jadi dalam pembuatan IM5 rumusnya adalah 1, 1, 1, 1 dan juga 6. Di mana satu bagian adalah IM4, satu bagian adalah gula atau molase, satu bagian adalah cuka, satu bagian adalah alkohol 40%, dan 6 bagian adalah air karbohidrat. Bisa pakai air cucian beras, air rebusan kentang, rebusan jagung, bahkan kentang sama jagungnya di blender sekalian juga bisa gitu ya sahabat tani. Dan dengan rumus 1, 1, 1, 1 dan juga 6, artinya kalau misal kita pakai IM4-nya sebesar 100 ml, maka kita pakai gula apa molasenya sebanyak 100 ml atau 100 gram gitu ya sahabat tani. Kemudian cukanya sebanyak 100 ml juga, alkohol 40%-nya sebesar 100 ml, dan 600 ml terakhirnya adalah air karbohidratnya. Dan kalau kita mau kalikan dengan 2, artinya IM4-nya sebanyak 200 ml, kemudian gula atau molasenya sebanyak 200 ml atau 200 gram gitu ya sahabat tani, cukanya sebanyak 200 ml, alkohol 40%-nya 200 ml, dan air karbohidratnya sebesar 1200 ml atau 1,2 liter. Dan cara bikinnya supaya mempermudah pengerjaan, maka gula 200 gram kita blenderkan bersamaan dengan air sumber karbohidratnya. Dan ini tuh kentang ya sahabat tani, sebiji aja. Dan kita tambahkan lagi air secukupnya. Ingat, nanti ya sahabat tani, total air karbohidratnya adalah 1200 ml. Dan kalau sudah, baru kita masukkan pada wadah tank fermentasi. Disusul dengan alkohol 40%-nya, dan ini 200 ml juga loh ya sahabat tani. Kemudian cuka juga 200 ml. Dan terakhir kita tambahkan air sisanya, jadi total airnya adalah 1200 ml. Kemudian tinggal kita goncang-goncangin tanknya, dan terakhir baru kita tambahkan IM4-nya sebanyak 200 ml. Kalau sudah, baru sekali lagi kita lakukan pengadukan. Nah, digoncang-goncangin aja ya sahabat tani. Dan kalau sudah, maka kita tutup dengan tutup yang sudah kita modifikasi menggunakan selang water pass. Dan tutorial modifikasinya sudah banyak kok ya sahabat tani, saya jelaskan di channel ini, silahkan ya sahabat tani. Lalu kemudian kita lakukan fermentasi pada tempat yang teduh kurang lebih selama 14 hari. Dan sampai di sini buat Anda yang bertanya, kan alkohol yang dipakai kan 70%, gimana cara nurunin jadi 40% ya enggak? Maka untuk membuat alkohol 40% sebesar 200 ml, maka kita membutuhkan 114 ml alkohol 70% yang ditambahkan dengan air sebanyak 86 ml. Nah, jadi begitu ya sahabat tani cara membuat IM5 yang merupakan turunan dari IM4 yang memang lebih fokus digunakan sebagai pestisida organik. Dan sekarang mari kita bahas apa aja sih kira-kira manfaat sebenarnya dari alkohol yang satu ini pada bidang pertanian. Dan kenapa saya sebut manfaat sebenarnya ya enggak? Karena kalau diminum itu ya sahabat tani bukan manfaat tapi apa? Mudarat ya enggak sahabat tani? Dan saya mau ngasih tahu juga kalau alkohol kandungan 70% itu ada yang komposisinya etil alkohol atau etanol ya sahabat tani, dan ada juga yang namanya isopropil alkohol. Dan ini juga pengetahuan loh bagi Anda yang punya teman yang suka minum-minum gitu kan, kalau misal keminum yang namanya isopropil alkohol, dijamin besok bakalan bendera hijau depan rumahnya gitu ya sahabat tani. Maka pertama, manfaat dari alkohol ya sahabat tani itu sebagai campuran zat dalam pembuatan pestisida nabati.
pada jurnal berjudul Mortalitas Podoptera akibat racun kontak dari ekstrak daun mimba dan Beauveria bassiana dengan daun mimba yang di blender menggunakan alkohol 70% dan Twin 80, ternyata juga efektif digunakan sebagai insektisida hayati. Dan buat teman-teman nih yang mau baca jurnalnya sahabat tani, silahkan link downloadnya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini. Kemudian yang nomor 2 ya sahabat tani, dan ini yang kami praktekkan di sini yaitu sebagai antiseptik. Jadi ini kan tanaman cabai ya sahabat tani ya kan, kira-kira kena antraknosa nggak? Ya kena juga ya sahabat tani, tapi memang sekitar 3% aja dari total petikannya ya sahabat tani. Namanya juga hujan tiap hari gitu kan, dan sekali hujan tuh parah banget ya sahabat tani. Dan kita aja nih misal dari 100 orang yang hujan-hujanan misalnya, pasti ada sekitar 2-3% orang yang sakit. Begitu juga dengan tanaman gitu ya sahabat tani. Nah jadi buat menghindari resiko tangan kita jadi penyebaran antraknosa, maka kita bisa semprotkan tangan kita menggunakan antiseptik alkohol gitu ya sahabat tani. Nah ini dia buktinya ya sahabat tani. Kita coba gesek-gesekan pinset pada buah cabai yang kena antraknosa, dan setelah kita celup-celupin ke air lalu kita masukin mikroskop, ternyata memang ada antraknosanya gitu ya sahabat tani. Nah benar kan? Maka sekali lagi ya sahabat tani, kita bisa semprotkan antiseptik yang isinya alkohol ya sahabat tani sebagai langkah antisipasi buat penyebaran penyakit melalui tangan kita. Oke? Kemudian yang ketiga, teman-teman tahu istilah pruning nggak? Jadi pruning adalah pemangkasan bagian tertentu dari tanaman kita. Bisa daun bagian bawah kayak kita buang gitu ya sahabat tani, atau bagian atas kayak kita pangkas biar jadi ceper ya enggak. Contoh tanaman tomat, kenapa daunnya mesti dibuang gitu kan, biar tanaman gak mudah roboh atau bahkan patah ya sahabat tani, gara-gara bobot tanaman mengalami peningkatan pada saat hujan deras dan juga diterpa saat angin kencang. Dan lagi juga pemangkasan juga bertujuan buat membuang bagian tertentu yang sudah tidak lagi produktif. Maka saran saya pada petani yang melakukan pruning, untuk alat pruning seperti gunting dan lain sebagainya ya sahabat tani, pada interval tertentu bisa kita semprotkan alkohol sebagai langkah sterilisasi supaya nggak terjadi penyebaran penyakit karena terbawa pada alat yang kita gunakan untuk pruning gitu ya sahabat tani. Lalu yang keempat, pada jurnal berjudul Penerapan Teknik Invigorasi dalam Meningkatkan Vigor Benih Padi, alkohol berbentuk etanol pada konsentrasi 1% memiliki efek stimulasi pada perkecambahan benih dan dapat meningkatkan pertumbuhan yang lebih seragam. Artinya siapa tahu gitu kan Anda mau coba, maka silahkan ya sahabat tani. Tapi ingat, yang namanya percobaan harus dimulai dengan skala yang lebih kecil terlebih dahulu. Coba sedikit dulu gitu ya sahabat tani. Kalau misalnya benih padi nih, coba rendam segenggam dulu gitu ya sahabat tani. Dan kalau benih jenis hortikultura bisa rendam juga beberapa biji terlebih dahulu. Dan kalau ternyata bagus bisa tumbuh lebih serempak, maka silakan ya sahabat tani gunakan pada perlakuan yang selanjutnya. Dan sebagai informasi, konsentrasi etanol 1% itu bukan alkohol 70% kayak gini kita masukin 1 mili kemudian ditambah air 99 mili, itu bukan ya sahabat tani. Tapi dosisnya adalah 1,4 ml alkohol 70% yang kita tambahkan sebanyak 98,6 ml air biasa. Dan buat sahabat tani yang juga mau baca jurnalnya tadi, maka link downloadnya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini. Oke, terima kasih. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizal Ansar, petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.